Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibul ane? Tentu kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Oke, perpolitikan Indonesia menjelang tahun 2024. Ini semakin hari semakin hangat. Ya tentu diharapkan hangatnya itu jangan sampai panas lah, tapi hangat. Karena kalau nggak hangat, adem-adem aja ya kurang kurang enak gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, tahun 2024 itu seperti apa sih? Nah, Cak Ompong ingin coba fokus kepada seorang AHY, ya. Bagi AHY tahun 2024 adalah tahun di mana kesempatan bagi beliau untuk mengaktualisasikan diri di panggung politik kelas nasional. Nah, kalau beberapa tahun yang lalu dalam Pilkada DKI Jakarta, ya sekali ini masuk ke panggung politik tingkat nasional. Kenapa? Karena pertama AHY adalah seorang anak muda yang menurut Cak Ompong pinter, ya punya wawasan cukup luas, ya latar belakang pendidikannya ya Cak Ompong banyak tahu karena anak Cak Ompong ini ada yang di SMA Taruna, beliau itu lulusan terbaik di SMA Taruna dan lulusan terbaik di Akmil, dan orangnya memang hebat, pinter, ya. Jadi ini adalah kesempatan untuk seorang AHY yang masih muda. Yang kedua, tentu kesempatan ini diaktualisasikan pada pemerintahan yang sedang berkuasa di tahun 2024. Ya harus seperti itu. Kalau terus-terus sebagai oposisi, ini agak sulit untuk berkembangnya. Itu AHY, ya. Jadi kita dukung AHY untuk berkiprah. Tahun 2024 bagi seorang Jokowi adalah tahun berakhirnya beliau menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Tentu beliau juga ingin meninggalkan legacy, ya, ingin meninggalkan kesan yang baik terhadap siapapun, bahkan terhadap seorang AHY sekalipun, walaupun AHY ya suka mengkritisi Pak Jokowi, tapi beliau ingin meninggalkan ya legacy yang baik. Nah, yang kedua, Pak Jokowi juga ingin meninggalkan legacy kepada ya mantan-mantan presiden sebelumnya. Ya, beliau juga ingin ya meninggalkan sesuatu yang baik. Nah, tidak ada terkesan bahwa presiden sebelumnya dan presiden saat ini, lalu presiden saat ini dan presiden mendatang itu tidak akur lah dalam tanda kutip. Beliau tidak seperti itu. Jadi beliau ingin meninggalkan legacy yang baik. Yang kedua, legacy yang ingin ditinggalkan kepada Pak Jokowi adalah dasar-dasar pembangunan yang sudah dilakukan beliau. Tentu harapannya penerus Pak Jokowi selanjutnya ya juga meneruskan apa yang sudah ditanamkan, yang sudah dicanangkan. Ya seperti kita melihat ya bagaimana jalan tol Sumatera contoh misalkan, ya dibuat dari Aceh sampai ke bawah. Nah tentu presiden yang berikutnya memikirkan bagaimana daerah-daerah wisata bisa terkoneksi dengan jalan tol. Nah, kita bisa lihat bagaimana Indonesia Timur pembangunannya luar biasa. Ya, hari ini Pak Jokowi melihat Labuan Bajo. Dulu Labuan Bajo itu nggak ada orang lihat. Sekarang, wih, jalannya mulus. Aca Ompong ini dari Tanah Batak. Itu Danau Toba itu 70 tahun. Indonesia merdeka, ya itu menurut cerita penduduk. Baru Pak Jokowi lah mengunjungi daerah di Tanah Batak itu. Dan memang itu sesuatu yang baik, ya. Jadi Pak Jokowi juga ingin meninggalkan legacy ya tadi kepada para ya seniornya dan meninggalkan legacy kepada penerusnya.
Oke. Nah, jadi tahun 2024 adalah it's time. It's time for Ahy, it's time for Jokowi. Oke. Nah, sekarang kita melihat bagaimana koalisi perubahan. Nasibnya seperti apa? Ya, apakah seorang AHY itu memiliki ya kans untuk menjadi cawapres? Sebab kalau beliau tidak menjadi cawapres ya tenggelam di tahun 2024 dan tidak ada gunanya. Nah, jadi kalau Cak Ompong melihat ya koalisi perubahan ini sepertinya ketidakpastiannya itu sangat tinggi. Kita bisa lihatlah bagaimana Nasdem mencapreskan seorang Anies Baswedan. Ya, tidak lama kemudian diikuti PKS dengan apel siaganya. Nah, Demokrat kok tidak melakukan seperti apa yang dilakukan PKS maupun Nasdem. Nah, ini sepertinya tadi ya seperti kayak aneh gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau misalkan Demokrat ya memamerkan Anies di partainya, apa keuntungannya bagi Partai Demokrat? Saya rasa nggak ada untungnya. Beda dengan PKS, ya pemilihnya akan pemilih Anies akan arahnya ke PKS. Kalau di Demokrat, jangan-jangan suara Demokrat nanti lari ke PKS. Nah, kita bisa lihat bagaimana politik kebangsaan AHY yang kemarin tidak dihadiri oleh Anies dan memang tidak ada manfaatnya gitu. Ya. Yang kedua, cawapres juga tidak jelas. Ya. Jadi kadang-kadang ya masih ragu-ragu lah siapa sih sebetulnya. Nah, kalau kita melihat ya kecenderungannya itu ya kalau menurut Cak Ompong, koalisi perubahan ini akan bubar. Karena tadi tidak saling menguntungkan, tidak win-win solution. Demokrat ya hanya terkesan seperti mendukung Anies Baswedan saja, tapi manfaatnya tidak ada. Nah, ini ada isu ini beredar bahwa ya Menpora kita mengundurkan diri, ya. Dengar-dengar sih ini dengar-dengar AHY akan masuk menjadi menteri olahraga. Nah, pertanyaannya, untungkah bagi AHY? Kalau menurut Cak Ompong sangat untung. Sangat untung. Artinya apa? Beliau sudah mulai ya mengaktualisasikan diri sebagai bagian dari koalisinya Pak Jokowi. Karena tadi ya kalau kita lihat trennya memang untuk ke depan sulit bagi oposisi untuk bisa memenangi pencapresan 2024. Oke, nah sekarang kita coba melihat bagaimana capres Anies Baswedan. Capres Anies Baswedan juga penuh dengan ketidakpastian. Dalam hal apa? Dalam hal kasus hukum. Ya, seperti kita ketahui ya, kasus KPK, kasus Formula E yang ada di KPK itu masih terbuka. Bahkan mulai terang. Karena apa? Karena Pak Mahfud MD sudah mulai masuk ke area yang memang menjadi konsumsi publik. Ya seperti kita ketahui, Formula E ini kan sudah menjadi konsumsi publik. KPK curhat, ya kita takut Pak, karena dituduh menjolimi, ya politisasi, bahkan penjegalan. Nah, jadi memang Anies sendiri itu penuh dengan ketidakpastian. Bagaimana Nasdem mau mendukung, bagaimana Demokrat mau mendukung. Tentu semuanya kan menginginkan tahun 2024 itu ya titik kepastian itu harus ada. Nah, sehingga
tahu rencana kerja apa, harus berbuat seperti apa, dan lain sebagainya. Oke, jadi kalau menurut Cak Ompong, ya sebaiknya AHY ya tidak ikut di koalisi perubahan. Oke, sampai jumpa lagi.